Saya undang kita sama-sama berdiri, kita baca ayat yang ke-9. Satu ayat saja. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kembali kepada kami diperdengarkan firman. Kami membaca firman-Mu. Berbahagia orang yang membaca dan melakukan firman. Kami rindu urapan Roh Kudus-Mu menjelaskan kepada kami kebenaran firman-Mu. Dan urapan Roh Kudus-Mu memampukan kami menjalankan firman ini dalam kehidupan kami sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Kita kenal dengan ayat firman Tuhan yang kita baca ini. Temanya adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami bukan sekedar mantra yang diucapkan, dilafalkan, ya, diingat-ingat. Tidak. Doa Bapa kami yang pada pagi hari ini kita baca, itu mulai Yesus mengajarkan perihal doa mulai dari pasal 6 ayat 1. Ya. Dasar daripada Yesus mengajarkan doa ada disebutkan di dalam Lukas pasal 11. Ketika Yesus berdoa, diperhatikan oleh murid-muridnya, dan setelah selesai berdoa, muridnya meminta, "Rabi, ajarkanlah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa." Jadi sebagai bapa, sebagai guru, dan sebagai yang dituakan, dipanutin, kita wajib mengajarkan doa. Saya percaya Bapak Ibu sekarang sebagai orang tua sudah mengajarkan doa. Ya, cucu saya, doa Bapak kami itu sudah diajarkan, tapi bukan oleh orang tua, tapi oleh neneknya, karena neneknya ingin dia bisa berbahasa Mandarin. Dalam Mazmur pasal 23 yang kecil ini dia sudah bisa hafalkan. Tapi beda tentunya orang yang menghafal dengan orang yang mengerti maknanya. Pagi hari ini Bapak Ibu yang duduk di bawah sebagai jemaat, saya pahami bahwa di antara audien yang datang waktu Yesus mengajarkan tentang doa di Bukit Kapernaum, mulai dari pasal 5, itu audiennya, pengunjungnya ada banyak, ya, orang-orang dari lapisan masyarakat, berbagai lapisan. Di dalamnya termasuk murid Yesus, di dalamnya juga termasuk Farisi, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Baik orang kaya, cendekiawan, orang biasa, orang awam, kalau kita pakai istilah itu, ya. Tapi saya percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini tidak asing lagi doa Bapa kami. Yang ingin saya tanyakan dulu, saya juga tidak pernah berkata ini doa Bapa saya. Saya selalu mengatakan doa Bapa kami. Makna daripada doa Bapa kami artinya apa? Ketika Yesus mengajarkan doa ini untuk dipanjatkan kepada Bapa di surga, dia menyapa Bapa itu dengan Bapa kami. Artinya kalau Bapa kami, itu juga Bapa saya, itu juga Bapa Bangun Sihombing, itu juga Bapa Marbun, orang tuanya Marbun. Betul? Dia tidak menyapa Bapa itu dengan nama. Karena orang Yahudi, saya tidak susah untuk menggambarkannya. Karena orang Tapanuli pun hampir sama, punya budaya yang sama. Adalah sangat sakral untuk menyapa nama Bapa. Sebab itu dipanggil Bapa. Tetapi Bapa yang kita sembah pada pagi hari ini dengan tema doa Bapa kami, itu mengandung pengertian yang dalam. Pada pagi hari ini saya ingin dari doa Bapa kami memberikan tema. Temanya adalah warisilah karakter Bapa. Matius 6 ayat 9. Yesus katakan begini, jikalau kamu mau berdoa, berdoalah begini. Berdoa begini itu maksudnya
Dia memberikan penjelasan kepada kita, maknanya begini, bukan berdoa begini itu untuk dihafal. Kalau orang Kristen dikatakan doa Bapa kami, hampir semua sudah tahu, sudah mengerti. Bahkan ada gereja-gereja yang habis selesai ibadah sebelum jemaat pulang, maka dilafalkan, didoakan, disampaikan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami pada hari makanan kami dan secukupnya dan seterusnya. Itu sudah hafal bagi semua orang Kristen. Tapi ketika kita mau meneliti maknanya, coba kita teliti apakah kita sudah menggenapi doa Bapa kami atau belum. Kalau belum, bukan saatnya pagi hari ini saya berdiri di sini untuk melakukan judgment atau penilaian atau penghakiman. Tapi firman Tuhan diajarkan supaya kita mengerti dan memahami, kita lakukan, bukan firman Tuhan untuk dibantah, tidak. Doa Bapa kami ketika disampaikan dengan frasa pertama, Bapa kami. Saya sadari itu bukan Bapak saya, bukan Bapak istri saya, bukan Bapak Jeremia, tapi Bapak bagi semua orang. Jadi kalau dengan demikian, Bapak lah yang tahu siapa anak. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah begini, ada anaknya 4. Salah satu anaknya 4 itu adalah dia begini. Kalau bapaknya pulang membawa makanan atau hadiah, anak pertama dia terima dengan ucapan, makasih ya Pak. Enggak banyak ngomong, terima kasih ya Pak. Anak kedua begitu dia, makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak. Ekspresinya beda-beda. 4 anak, 4 corak ekspresi. Tapi dari semua ekspresi itu, tentu yang dinilai oleh orang tua hati daripada anak. Terkadang orang tidak mengucapkan tapi hatinya lebih tajam daripada orang yang mengucapkan. Nah pagi hari ini ketika Yesus mengajarkan doa ini, yang paling penting adalah doa bukanlah sekedar merupakan satu mantra. Makanya Yesus katakan kalau berdoa jangan dipakai bahasa yang bertele-tele, bukan mantra. Tapi makna doa ini yang kita penting untuk kita simak dan kita perhatikan. Kalau ini nanti cocok dengan kita terima, maka jadilah seperti tema, warisilah karakter Bapa. Dan itu Bapa di surga maksud saya. Tapi tidak susah saya menggambarkan. Kalau Bapa kita di dunia punya satu karakter yang baik, punya satu pribadi yang baik, pastilah anak-anaknya menginginkan hal seperti itu. Lebih corak daripada ayat untuk diikuti oleh anak-anak adalah terutama anak wanita. Kalau anak wanita dia tanya, kalau dia melihat karakter Bapak baik dan bisa jadi panutan, dia katakan begini, aku lain kali mau nikah dengan seorang pria yang punya karakter seperti papa saya. Dia sayang kepada mama, dia tanggung jawab, dia seorang tua yang memberikan contoh dan teladan yang baik. Itu dia. Tapi kalau anaknya tidak mau nikah, banyak tanda tanya. Salah satu tanya kita adalah jangan-jangan anaknya takut nikah karena karakter papanya begitu, takut nanti kalau nikah ketemu pria yang seperti itu bagaimana. Jadi hati-hati bapak-bapak, ketika kita menyebut Bapa kami di surga, ada makna terdalam di dalam ucapan ini, dalam frasa ini yang harus kita pelajari, supaya kita menjadi Bapa di dunia ini dapat menggambarkan Bapa di surga. Nanti akan kita lihat apa gambaran-gambaran dan perbandingan-perbandingan ini. Pertama-tama ketika kita menyebut Bapa, seperti Yesus juga sebutkan Bapa kami di surga. Hal pertama Paulus katakan karena ada faktor ilahi, yaitu roh anaknya dikirimkan kepada kita supaya kita menyebut Bapa di surga sama seperti Yesus menyebut Bapa. Itu tertulis dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Coba kita buka dan kita baca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ingat, hurufnya huruf kecil, roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh huruf besar yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba adalah dalam bahasa
alami. Pengertinya Bapa, ya Aba itu Bapa yang lemah lembut, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kemurahan. Pernah Bapak Ibu menyapa Allah kita sebagai Aba? Saya yakin kita semua pernah sama. Tapi apakah kita sudah mengerti makna Aba itu? Dan apakah itu terrefleksi dalam hidup kita? Coba kita renungkan. Dan pagi hari ini titik terakhir, kalau kita belum merenungkan, pagi hari ini titik terakhir kita renungkan dan ambil keputusan apa yang harus kita lakukan untuk kita menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari sampai Tuhan memanggil kita. Pertama-tama saya katakan, ketika kita menyapa Bapa kami di surga, Dia adalah Bapa saya dan Bapa Ibu, Bapa semua, Bapa semua orang. Kalau dengan demikian, maka ada hal yang kita jadi panutan karena Dia menjadi Bapa semua orang. Ya. Sedangkan menjadi Bapa bangsa saja di Indonesia, kalau ada seorang presiden yang menjadi panutan, menjadi Bapa bangsa, semua orang akan berpanutan kepada dia. Presiden-presiden selanjutnya kalau ada masalah akan datang. Mari kita datang kepada Bapa bangsa. Kita bertanya, apa sih petua-petua, apa sih kebijakan-kebijakan yang perlu untuk kita sampaikan kepada rakyat ini. Karena rakyat penuh dengan gejolak, butuh bimbingan dan pimpinan. Itu hanya Bapak bangsa. Ini Bapa di surga, Bapa bagi semua umat manusia. Oleh sebab itu, mari dengan rendah hati kita belajar makna Bapa kami di surga. Saya tadi katakan Bapa kami di surga disapa dengan Aba, artinya Bapa yang penuh dengan kemurahan, anugerah, kebaikan, kelemah lembutan. Semua terangkum dalam kata Aba. Nah, kalau dengan demikian, kita adalah anak-anaknya. Tadi saya katakan, dalam rumah tangga kalau ada Bapa yang baik, Bapa yang menjadi panutan, lihat dari kehidupan wanita, anak-anaknya. Kalau anak-anaknya menikah dan dia ingin mencari pria yang memang dia cintai, tetapi ada kriterianya. Saya ingin menikah dengan pria yang memiliki karakter seperti papa saya, tanggung jawab, ya, berasa mengayomi, melindungi, rajin. Itu semua tergambar ke anak perempuan kita, ya. Nanti cek anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan kalau sebab suruh orang lain tanya, kamu mau nikah dengan pria yang bagaimana? Nanti tergambar oleh dia. Itu anak perempuan. Memang perempuan ini banyak uniknya. Kalau misalnya dia ingin anaknya gantengnya seperti Bruce Lee, dia terus gambar Bruce Lee. Memang unik anak wanita ini. Tapi seunik itulah harus kita pelajari bahwa memang keunikan ini kita jadi pelajaran bagi kita. Ya. Jadi saya mau katakan kepada ibu-ibu, didik anak itu, anak-anak yang sudah dilahirkan dan sudah dibesarkan di dalam keluarga kita menjadi anak-anak yang ke depan memiliki masa depan yang luar biasa dengan memberikan satu tuntunan dan tuntunan yang sungguh-sungguh menjadikan dia dewasa dalam pengiringan dia kepada Tuhan. Kalau kita menjadi papa bisa menjadi panutan, maka apa yang harus kita miliki? Kita dilahirkan tidak mempunyai karakter yang 100% bagus, tidak. Tidak. Seperti tadi pagi dalam doa Zoom saya katakan, kita dilahirkan bukan dengan kemampuan untuk mendengar dengan baik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan harus kita usahakan, harus kita jalani, belajar untuk mendengar suara Tuhan dengan baik. Nah, pagi hari ini juga kita dilahirkan bukan dengan karakter yang mutiara, karakter yang sempurna, tidak. Karena pada dasarnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika Yesus mengajarkan Bapa kami di surga, terkandung makna yang begitu dalam untuk kita pelajari, sehingga di dalamnya kita dapat mengambil contoh pribadi Bapa untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh dulu, ya, contoh Bapa yang baik itu bagaimana supaya Bapak Ibu yakin. Kita buka di dalam Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 juga mengajarkan tentang doa, tapi saya tidak baca dari atas, terlalu panjang. Saya baca mulai ayat 5 saja. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya,
dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkannya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan." Selain daripada iman daripada orang yang meminta, ada terselip makna bagaimana tentang tetangga ini. Tetangga dia katakan gini, tetangga ini kan sama-sama manusia, ya. Tetangga ini saja kalau dia diketuk oleh tetangganya karena memberitahukan alasannya mengetuk bahwa dia ingin menjamu tamu yang datang tengah malam, tidak ada hal yang disajikan, ya, ketuk pintu supaya kepadanya diberikan tamu yang mau disajikan. Tetangga saja pun dia katakan bahasanya begini, ya, bahasanya begini. Ayat ke atas, ayat yang ke-7, coba kita buka ayat 7. Masakan ia yang di dalam rumah akan menjawab. Masa iya kan gitu? Masa iya begitu? Kan dugaan orang kan, udah malam kalau kita gedor, nggak akan bangun lah dia, kita mengganggu orang. Tapi bahasa ini, masa iya? Masakan gitu? Nggak demikian lah kira-kira bahasanya gitu. Jadi artinya tetangga itu tidak demikian. Artinya tetangga itu mempunyai hati yang berkemurahan. Kalau tetangganya mengetuk, dia pun berbelas kasihan, mempunyai kemurahan untuk membuka pintu dan memberikan kepada tetangganya apa yang dibutuhkan. Itu perbandingannya kita dengan tetangga. Sekarang perbandingan antara Bapa jasmani dengan Bapa rohani. Coba kita lebih lanjut baca lagi. Ayat yang ke-9. Kita lanjut. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan kepadamu. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 9, 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. 11. Bapa manakah di antara kamu tadi seorang pribadi dibandingkan dengan seorang pribadi, dalam hal ini tetangganya. Sekarang Bapa jasmani dengan Bapa rohani diperbandingkan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya? Jadi satu digambarkan Bapa yang kepadanya dimintakan apa? Yang kepadanya dimintakan ikan. Tapi tidak akan diberikan apa? Ular. Yang satu lagi minta apa? Telur. Tidak akan diberi kalajengking. Terus lanjut. Jadi jika kamu yang jahat, ini disebut jahat nih, yang tidak memberikan ikan, yang tidak memberikan ular ketika minta ikan, yang tidak memberikan kalajengking kita ketika minta ular, itu masih dikategorikan Bapa yang jahat. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Tadi diperbandingkan sesama manusia, dalam hal ini kolehannya tetangga. Tetangga pun bermurah hati, membuka pintu, memberikan kepada dia apa yang dibutuhkan. Sekarang Bapa jasmani dengan Bapa rohani. Bapa jasmani dikatakan yang jahat saja tidak akan memberikan anaknya ikan. Kalau tidak akan memberikan ular kalau dia minta ikan, tidak akan memberi kalajengking kalau dia minta ular, minta telur. Berarti apa? Berarti Bapa jasmani, Bapa yang baik. Tetapi tidak sebanding dengan Bapa di surga. Karena bahasa apalagi Bapamu yang di surga itu tidak ada bahasa yang lebih setara dengan itu. Nggak bisa lagi dibandingkan apalagi Bapamu yang di surga. Jadi Bapa kita di surga adalah Bapa yang bermurah
hati. Ya, Bapa yang penuh belas kasihan, penuh. Cocoklah kalau dia Yesus mengajarkan roh yang diberikan kepada kita, roh anaknya, supaya kita menyapa dia, ya Abah, ya Bapa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita dilahirkan sampai kita dewasa, dan kita lepas dari bimbingan orang tua, ada nggak makna-makna yang kita bisa tarik dari keluarga di mana kita dibesarkan? Kita dibesarkan dalam keluarga, dalam rencana Tuhan untuk kita melihat prototipe, melihat teladan-teladan, melihat hal-hal yang menjadikan kita dewasa dari kita berinteraksi dalam rumah tangga. Demikian juga dalam kita berdoa kepada Bapa. Tiap hari, tiap pagi kita akan, Bapa kami yang di surga. Mari kita kembali kepada Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5, saya ingin membuka ayat yang ke-43, 44, dan 45. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah, karena seperti itulah, hendaknya seperti itulah, itu kira-kira bahasanya, kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Ini firman Tuhan ditujukan kepada kita. Karena Bapa sudah memberi contoh. Dia mengasihi, musuh pun dikasihi. Tadi dalam hal pemberian dia kasih contoh. Maka Lukas katakan, apalagi Bapamu di surga. Di kali ini Matius feedbacknya ke kita. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anakmu Bapamu di surga. Karena seharusnya lah kamu menjadi anak Bapamu di surga. Seperti ini loh kira-kira bahasanya. Seperti apa? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Baik orang benar, orang pun tidak benar. Baik orang jahat, orang baik. Tuhan memberikan matahari maupun hujan. Ini namanya berkat hukum. Diberikan tanpa memandang si A, si B, si C. Karena memang Bapa di surga itu Bapa yang berkemurahan. Lebih lagi Yakobus katakan begini, supaya kita tahu. Yakobus mendukung ayat firman Tuhan ini. Coba kita baca Yakobus pasal 1 ayat 5. Saya akan bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada manusia, kepada semua orang dengan murah hati dan tidak dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepada. Yang memberi kepada manusia dengan murah hati. Kalau Bapa kita Bapa yang murah hati, ayat Matius pasal 5 dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Pertanyaan saya, sudah belum kita dengan demikian? Sudah belum kita bermurah hati? Itu pertanyaan saya. Karena pagi hari ini salah satu karakter yang Tuhan mau ajarkan untuk kita warisi adalah karakter Bapa, bermurah hati. Kemarin saya katakan kepada pemuda begini, gampang saja lihat murah hati atau tidak. Saya katakan, setiap minggu selesai ibadah, ya, susun bangku. Kadang-kadang saya perhatikan, tapi saya tidak mau. Yang susun bangku itu kadang-kadang orang tua seperti Pak Anton Fu, Pak Rindu. Kemana yang muda-muda ini? Kok cuma lihat aja, sibuk ngomong. Kalau tidak bermurah hati, susah. Untuk membagi tenaga aja susah. Betul atau betul? Dibiarkan orang tua yang angkat. Anak-anak muda di mana? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gagah. Kalau orang bermurah hati mau datang latihan, satu alamat, katakanlah sama-sama ada di Jalan Riau. Oh, si Andreas gak bisa datang karena hujan. Biarlah aku jemput dia. Aku punya mobil. Kalau orang bermurah hati,
tidak memperhitungkan seperti itu. Tapi sampai sekarang sudah bertahun-tahun kita setiap pagi, Bapa kami di surga. Adakah mewarisi karakter Bapa bermurah hati di dalam kehidupan kita? Apalagi saya sering menyapa, mengingatkan. Orang mau dilihat karakternya dari segi makanan dan uang. Saya kemarin ngomong sama anak muda. Kalau perjamuan kasih, berapa yang Anda butuhkan? Anda butuhkan sepiring, bukan sepiring ini, sepiring ini. Ambil saja sebetulnya, makan. Jangan ambil sampai penuh, nanti baru selesai makan masih ada tersisa. Di sekolah Alkitab, kalau ada murid sekolah Alkitab sampai 500 orang, guru-guru selalu bilang, jangan tumpah-tumpah dan jangan ambil lebih. Kalau kamu ambil lebih, sampai satu orang menjatuhkan 20 butir saja nasi kali 500 siswa. 500 kali 20 butir, 10.000 butir. 1.000 butir bisa memberikan makan kepada orang yang berkekurangan. Ya. Apakah kita sudah belajar murah hati dalam hidup ini? Kalau murah hati itu pasti tidak dilakukan dengan cara gini. Kalau datang, ya kita perlu. Hari ini kita makan perjamuan kasih di gereja. Kita ada satu keluarga, anak, bapak, ibu, semua ada 6 orang. Ada 6 orang. Cukuplah bawa lauk saja, 6 orang. Nggak usah bawa nasi. Nasinya dari mana? Bertahun-tahun diajarkan, bertahun-tahun diingatkan, masih juga belum juga. Yang lebih parah lagi kalau nanti ada lebih, dibawa pulang. Ini orang yang tidak berkenan. Dulu waktu pelajaran, waktu baru buka pelayanan di sini, ada makanan lebih diberikan anak-anak pang. Anak-anak. Sekarang nggak pernah ada makanan lebih. Ada yang nunggu. Tunggu apa? Tunggu lebih supaya bisa dibawa pulang. Mana kemurahan hatinya? Semua bisa dilihat dalam hal makanan dan dalam hal uang. Jangan gara-gara uang sedikit bergontok-gontokan. Apa gunanya? Pulang nggak bawa uang kok. Pulang nggak bawa. Ya. Kemarin saya perhatikan, saya diam aja, tapi saya perhatikan waktu pergi ke mengunjungi katanya diakonia. Manalah kemarin pengurus diakonia ini? Mengunjungi orang yang bermusibah. Tak ada itu. Diakonia ngomong, keluarkan dulu diakonia. Kemarin waktu kami perkumpulan hamba Tuhan, ada hamba Tuhan yang kena banjir segini. Terus dalam perkumpulan hamba Tuhan ini, dia juga harus belajar bermurah hati ketika dia mau mengajar murid jangan dia bermurah hati. Perkumpulan hamba Tuhan langsung keluarkan dari kasih sekian sama bapak itu. Dia lagi mengalami musibah banjir. Hamba Tuhan memberikan contoh karena dia yang mengajarkan firman. Banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang kita bisa perbuat untuk kita menunjukkan siapa kita. Tadi saya katakan, kalau kita sebagai orang tua mau supaya anak kita nanti juga memiliki menyanyi atau setidaknya rasa hormat sama kita, adalah ketika dia mau menikah dengan seorang pria yang memiliki kesamaan karakter dengan orang tuanya. Saya yakin kalau karakter bapaknya sama ibu, nggak mungkin anak perempuan, anak gadis kita mau nikah sama laki-laki yang pemabuk. Kalau kita bapak perokok, nggak mungkin anak itu mau anak yang perokok, nggak mau. Percayalah, dia mau
Karena di dalam rumah tangga semua diajarkan. Figur orang tua tidak mau banyak ngomong, tapi dilihat, dicontoh. Ya. Pagi hari ini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa di surga. Sudahkah itu menjadi bagian kehidupan kita? Kalau belum, masih ada waktunya. Masih ada waktunya. Ayat terakhir kita baca. Matius pasal 5 ayat 7. Ayat terakhir pertama, yang bukan terakhir ketiga. Terakhir pertama. Kita baca 1, 2, 3. Saya bertanya, kalau kita murah hati, yang berbahagia siapa? Yang terima atau yang memberi? Halo? Kalau kita bermurah hati, yang mendapat berkat, yang terima atau yang memberi? Yang memberi. Semua sepaham, semua setuju. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tidak ada rumus kita memperoleh tanpa memberi. Seperti dalam Alkitab. Kamu tabur, kamu tuai. Saya kasih contoh. Tadi pagi kami dalam ibadah Zoom. Jangankan hal memberi uang, memberi waktumu pun luar biasa. Tadi pagi kata, bagi siapa yang mengukur untuk mendengar, dia ukur, dia juga akan mendapat. Begini maksudnya. Kalau kita mau mendengar, kita ukur waktu kita. Kalau gitu biarlah aku dengar firman Tuhan hanya pagi saja. Gak usah siang, gak usah malam. Itu juga Tuhan akan memberikan ukuran sama kita. Oh, kamu cuma mau dengar firman Tuhan pagi aja. Apalagi tidak dengar firman Tuhan. Sekarang bagaimana dengan yang lain? Coba kita buka Lukas 6:38. Lukas 6:38. 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam limbah. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kamu mau mendapat berkat 1 juta, pemberiannya 1 juta. Jangan pemberian 1000, kamu mengharapkan pengembalian 1 juta. Ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Kita memberi, kita padatkan, kita berikan. Tuhan juga akan beri seperti itu. Tidak ada. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita terus saja berkekurangan. Jangan salahkan Tuhan, karena sumber berkat kita dari Tuhan. Kalau kita berkemurahan, bukan orang lain yang diberkati, kita yang diberkati. Jadi pagi hari ini, sudahkah kita belajar satu prinsip, satu karakter dari Bapa di surga? Dia memberikan dengan tidak terbatas. Secara general, anugerah kepada kita diberikan hujan, kedua kepada panas sama-sama. Tapi Anda mau berkat khusus? Berkat khusus diberikan hanya kepada orang-orang yang khusus juga. Orang yang memberikan kepada Tuhan dengan menakar, Tuhan juga akan memberikan kepada dia dengan menakar. Tuh, percayalah. Pagi hari ini, apa yang menjadi kerinduan kita, biar kita mau katakan kepada Tuhan, ajar aku untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidupku. Setiap pagi kita berseru, Bapa kami di surga, di dalamnya mengandung. Demikianlah kamu harus menjadi anak-anak Bapa di surga. Feedback itu kepada kita, bukan kepada siapa-siapa. Lagu Pantai Kosta yang lama begini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu
dari hidup. Gampang tuh kemurahan itu. Coba mulai hari ini Bapak Ibu perhatikan. Di rayonmu yang satu jalan denganmu, siapa-siapa saja. Kalau mau praktek soal kemurahan, tidak usah banyak-banyak. Ini mau hujan nih. Kita mau pergi ke gereja. Di gereja nanti kalau hujan, ini nggak bisa datang nih. Bapak itu naik motor, nggak bisa datang. Telepon dulu, Pak, ikut aku aja ya nanti hujan. Masih ada tempat duduk. Itu yang berkemurahan. Oh janganlah hujan nanti. Saya punya karpet hitam, kotor, susah cuci. Itu repot itu. Itu Tuhan katakan, oh kau ukur ya. Tuh. Belajar itu dulu. Belajar itu. Kok orang ini sering nggak datang ya ibadah rayon ini, kenapa ya? Telepon dia, janganlah telepon nanti pulsaku habis. Belajar berkemurahan. Karena kalau kita berkemurahan, bukan orang lain yang rugi, kita yang untung. Tuhan akan memberi dengan kemurahan. Itu dulu yang pertama. Coba perhatikan di rayonmu siapa yang satu jalan, yang nggak ada mobil, ini mau hujan. Kalaupun dia tidak datang, coba tanya. Sudah 2 minggu, Bapak Sinurat nggak datang. Coba ada nggak di rayon yang tanya, di mana ini Bapak Sinurat? Atau pulang kampung? Atau jangan-jangan lagi ke Malaysia? Ya, kalau kerja ingatkan, aku juga kerja. Kenapa nggak sisihkan waktu untuk Tuhan? Itu ya, anggaplah habis pulsa. Udah 2 minggu, Bapak Ronaldo Aritono tidak datang. Siapa yang satu rayon cuma? Sudah 5 minggu, Bapak Gunawan dan Ibu Novi Nenggolan tidak datang. Siapa yang menghubungi? Saya diam-diam di sini, saya tahu. Ini nggak datang, saya tahu. Kalau Bapak Antoni Manulang nggak datang, saya tahu karena dia kerjanya di luar kota. Ya kan? Kalau dia datang, aku baru agak surprise, oh ini pulang. Kan begitu kan? Kalau dia datang, aku surprise karena ini pulang. Gitu. Tapi ada nggak di rayon Betani yang menghubungi ibu dari Bapak Antoni Manulang? Bu Rice, kok nggak datang rayonnya? Coba belajar dari hal yang terkecil, belajar untuk bermurah hati. Mari, jangan sayang mobilmu ditumpangi oleh orang-orang yang mau datang ibadah. Ya, kalau mobilmu mobil butut, engkau kasih tumpangan. Tuhan berkemurahan jadi mobil Mercy. Jangan cepat ketawa. Dari butut menjadi Mercy, merek sikit. Setelah itu baru mobil bagus. Semua berproses. Dulu belum ada mobil, sering dikasih tumpangan sama orang. Setelah ada mobil, janganlah nanti karpet rusak, nggak usahlah tumpang. Apalagi kalau hujan, nanti kotor. Belajar hal terkecil. Kalau orang numpang di mobil kita, nggak ada yang rugi. Nggak ada itu karena diduduki. Jadi saya kasih contoh, ya contoh lain. Jangan marah ya, saya contoh saja. Karena diduduki oleh Ibu Dewi Feni. Apakah bangku jadi koyak? Enggak. Belajar bermurah hati dari hal terkecil. Mulai dari makan di rayon, makan di perjamuan kasih, mulai dari kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat bapak-bapak sudah angkat kursi, bagaimana dengan yang muda. Ya. Semua perhatikan baik-baik, belajar untuk bermurah hati. Karena apa? Karena kita dijanjikan yang bermurah hati Tuhan akan memberikan. Coba sebagai ayat terakhir kita baca lagi. Matius pasal 7, pasal 5 itu. Nah,
Ini kan Bapak Ibu, tadi kan sudah baca, betul, tapi saya mau baca ulang supaya ingat. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Sekali lagi. Nah, terakhir kita sama-sama kiri. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Ingat ya, dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, saya pada pagi hari ini. Siapa yang mengakui bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup? Coba angkat tangan. Berarti semua mengakui kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kalau dengan demikian, mengapa kita tidak mau cari dari awal? Kita kenapa tidak mau cari kemurahan Tuhan dari awal? Kalau kita mau cari kemurahan Tuhan dari awal, maka firman Tuhan yang kita baca berkali-kali, Matius pasal 5 ayat 7, kiranya itu menjadi jati diri kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman. Kita nyanyikan lagu ini, kemurahanmu lebih dari hidup. Nanti Ibu Heni berdoa.